Hari ini kita kembali bersekutu bersama sebagai satu keluarga dalam penghayatan Dwi Pekan Keluarga 2020. Kita saling menjaga agar semua dalam kondisi sehat dan kasihnya terus nyata menjadi berkat di setiap saat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu ingat akan titah firman-Nya. Kita adalah anak-anak yang disayangi dan telah dipelihara oleh Tuhan. Meski di tengah pandemi yang masih belum kita ketahui sampai kapan berakhirnya, namun kita percaya bahwa kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari dengan penuh syukur kita bersukacita memuji nama-Nya. Umat dimohon bangkit berdiri. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sungguh besar kasih setianya, maka dengan penuh syukur marilah kita memulai kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka terimalah salam damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa mencintai kehidupan kita semua. Dari terbitnya sinar mentari sampai senja tiba, tak henti-hentinya Allah mendandani hidup kita dengan cintanya. Seperti seorang ayah, dicukupkannya segala keperluan kita. Laksana bola mata, dijaganya kita dari bahaya dan celaka. Pemeliharaan Allah tak ada putusnya, belas kasih-Nya tak ada ujungnya. Maka kini sebagai keluarganya, marilah kita hidup seturut firman-Nya dan setia di dalam kebenaran-Nya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
saudaraku, marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan yang penuh kasih, kembali kami datang bersama dengan keluarga yang Engkau berikan bagi kami sekalian. Kami mengucap syukur sebab Engkau senantiasa memelihara kami di dalam damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Engkau menuntun kami dalam kehidupan hari lepas hari. Kami telah menjadi kesayangan Tuhan. Akan tetapi kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu. Kami tetap bersyukur sungguh, ampuni kami ya Tuhan. Kami juga sering berlaku sia-sia, tidak mau mengikut langkah dan tuntunan Tuhan. Kami lebih sering menurut dan memaksa kehendak dan kemauan kami sendiri. Kami mengakui keadaan kami ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga masih seringkali saling mengecewakan satu sama lain di dalam keluarga dan relasi sehari-hari. Kami mau terus belajar menjadi penurut firman-Mu, dan kami rindu di kehidupan kami senantiasa diubahkan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat yang terkasih, mari dengan penuh syukur dan bangkit berdiri, kita bersama percaya bahwa Tuhan telah mendengar doa kita.
Dan Ia ingin agar setiap keluarga dan setiap pribadi kita hidup di dalam kasih-Nya. Sebab itu dengarkanlah firman-Nya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagia tiap rumah tangga di mana ada yang tenang dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada halangan. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi dapat memberi berkat baru. Marilah kita berdoa. Sungguh Tuhan, biarlah kami menjadi keluarga dan pribadi-pribadi yang berbahagia, sebab kami terus menanti-nantikan akan firman yang Engkau beri. Bahkan biarlah firman itu bukan hanya menjadi sebuah pendengaran bagi kami, tetapi ada pengertian yang Tuhan terus tambah-tambahkan. Mampukan kami ya Bapa untuk terus mengerti dan memahami, bahkan di dalam firman itu kami pun belajar untuk mengerti dan menjalani kehidupan ini dengan semakin lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman dan kebenaran dan hidup, kami berdoa dan berserah. Amin. Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai 46. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sambil musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika dia menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Saudaraku, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap keluarga, juga kita setiap pribadi yang boleh dengan tekun dan setia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang terkasih, juga secara khusus bagi setiap keluarga, kembali di hari ini kita bersukacita sebagai keluarga di dalam kasih Tuhan. Masih di dalam penghayatan Minggu Dwi Pekan Keluarga, di hari ini kita mau belajar untuk saling memahami. Bahkan secara lebih spesifik lagi nanti kita akan belajar untuk bertumbuh menjadi keluarga yang memahami firman Tuhan. Keluarga yang mau terus mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara soal memahami, Bapak Ibu dan Saudara, juga anak-anak, beberapa tahun yang lalu kita ingat sebuah permainan yang dikenal dengan nama tebak kata. Ada dua anak yang diperhadapkan bersama untuk saling menebak kata apa yang muncul di atas kepala mereka. Temannya berusaha mengajukan berbagai macam pertanyaan dan rekan hanya boleh untuk menjawab ya, tidak, atau bisa jadi. Permainan ini cukup menggemaskan walaupun juga kadang semakin lama semakin menjengkelkan. Tapi bolehlah itu menjadi salah satu referensi untuk kita mainkan di dalam masa-masa pandemi ini bersama dengan keluarga. Saling menebak, saling menguji pemahaman dan pengertian satu sama lain. Dan seringkali di dalam permainan tersebut ada banyak kata-kata yang keliru. Ada banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa kita tebak atau bahkan terjadi kesalahpahaman satu dengan yang lain. Namun Bapak Ibu dan Saudara, kehidupan ini apalagi berbicara tentang keluarga tentu bukan hanya sebatas permainan, apalagi juga hidup ini bukan soal tebak-tebakan. Dan bacaan firman Tuhan yang hari ini bersama telah kita renungkan bukan hanya berbicara tentang tebak-menebak, tapi di dalamnya ternyata ada jebakan. Apa yang disampaikan oleh ahli Taurat kepada Tuhan Yesus, demikian juga percakapan dengan orang Farisi, ternyata dikatakan di sana mereka ingin menjatuhkan dan menjebak Tuhan Yesus. Bahkan beberapa minggu ini di dalam bacaan-bacaan kita sering kita menjumpai situasi yang kurang lebih serupa. Namun yang menjadi menarik adalah Tuhan Yesus tidak terjebak. Tuhan Yesus pun juga tidak asal menebak kehidupan dan pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, tetapi Tuhan memberikan pemahaman dan pengertian yang lebih, bahkan yang berdampak bagi kehidupan spiritualitas mereka maupun juga kehidupan kita di hari ini. Tuhan, hukum manakah yang terutama? Pertanyaan itulah atau tebakan itulah yang disampaikan oleh ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara, orang Israel memang hidup di dalam tatanan aturan yang begitu banyak. Bahkan mereka setiap langkah, setiap jengkal kehidupan seakan diatur dan ditata dengan hukum Taurat yang jumlahnya kalau mau dihitung ada sekitar 613 hukum dan ketetapan. Dan dari 613 itulah orang Farisi dan ahli Taurat ini ingin menjebak Tuhan Yesus. Mana yang paling utama Tuhan dari sekian ratus aturan tersebut? Atau kalau masih mau disederhanakan lagi dari sekedar 10 hukum Musa. Karena 613 aturan tadi adalah bentuk penjabaran. Bentuk yang lebih utuh dan lebih spesifik lagi dari 10 hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa. Mana yang kemudian menjadi yang paling utama? Apakah hidup tidak ada Allah lain atau justru sekedar aturan sehari-hari? Disinilah pertanyaan itu disampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kemudian menjawab kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagi kita selama ini mungkin apa yang Tuhan Yesus telah ungkapkan tidak menjadi hal yang baru dan khusus bagi kita. Tetapi mari kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Seperti halnya permainan tebak-tebakan yang mungkin tadi menjadi sangat biasa buat kehidupan kita. Dan secara khusus kita mau merenungkan bagian ini dengan penghayatan hidup berkeluarga. Permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga kita mungkin juga banyak Bapak Ibu.
Ada yang punya problem di dalam kesehatan, ada yang punya problem tentu soal ekonomi, pekerjaan, relasi, atau juga ada yang punya problem di dalam bagaimana mengelola dan mengatur waktu, atau ada banyak hal lagi yang menjadi fokus dan perhatian kehidupan kita, baik sebagai keluarga maupun sebagai pribadi. Tetapi kalau kemudian dari percakapan Tuhan Yesus ini, mana yang menjadi utama dalam hidup kita? Bahkan mana yang mungkin menjadi hal yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Kembali firman Tuhan ingin mengajak kita dan boleh kita renungkan hari ini. Salah satu yang menjadi problem utama dalam kehidupan keluarga dan dalam relasi kita adalah soal mengerti dan memahami orang lain. Sebagai keluarga yang satu, kita pun sesungguhnya adalah orang-orang yang berbeda. Suami berbeda dengan istri, orang tua berbeda dengan anak. Dan seringkali juga kita menemukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah atau juga bahkan mengecoh kita. Misalnya istri bertanya, "Pak, masakanku enak nggak ya?" Kalau dijawab nggak enak, nggak akan dimasakin lagi. Kalau dijawab enak tapi kita mungkin belum benar-benar bisa menikmati makanan itu, waduh, kesehatan yang jadi tanggungannya. Tapi disinilah Bapak Ibu bukan bermaksud mengecilkan peran seorang istri, tetapi kita belajar untuk saling mengerti. Kita belajar untuk mau saling memahami. Toh istri kita pun adalah orang yang sedang belajar ataupun berusaha untuk membagikan waktunya di tengah segala kesibukannya, dengan segala perhatiannya, ataupun lagi belajar-belajar cari resep baru. Kalau mau enak ya silakan makan berdua ke restoran Bapak Ibu. Kita masih hidup di rumah, jadi kalau ada salah-salah, ya kita belajar untuk saling mengerti, saling memahami. Atau juga seringkali masih terjadi suami, ayah juga tidak mau mengerti, merasa bahwa pekerjaannya, pengorbanannya, dan apa yang telah dilakukan untuk keluarga harus dihormati setinggi-tingginya. Dan di sana seringkali juga ada kesalahpahaman di dalam relasi keluarga kita. Belum lagi kalau mau ditambah antara orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Ya, kita memang berbeda Bapak Ibu. Untuk itulah belajar mau saling mengerti bisa menjadi hal yang sesungguhnya mudah, tetapi sulit untuk kita lakukan. Maka kembali di sini firman Tuhan yang boleh kita renungkan, kita belajar hukum yang pertama Bapak Ibu dan Saudara adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kita semua mengerti, kita semua tahu, tapi mudah atau sulitkah untuk dilakukan? Teorinya, pemahamannya kita anggap mudah Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi toh dalam wujud nyata, kesehariannya, seringkali kita juga gagal dan kita lalai. Maka Tuhan Yesus sampaikan dengan jelas di sana Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan perkataan, tapi Tuhan sampaikan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita berkata kita mau taat sama Tuhan, itu dengan keseluruhan hidup kita Bapak Ibu, dengan pemahaman yang utuh. Yaitu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, juga dengan segenap akal, budi, dan pikiran kita. Karena seringkali kasih kita, pengertian dan pemahaman kita, masih setengah-setengah Bapak Ibu. Termasuk tadi di dalam pengertian seorang akan yang lain. Orang tua merasa anak tidak mengasihi, anak tidak mengerti. Demikian juga anak-anak merasa bahwa orang tua tidak mau mengerti dan tidak mau ikut dengan gaya pemikiran anak muda. Dan banyak hal lain yang seringkali bisa membuat kita terkecoh di dalam kehidupan ini. Dan ungkapan Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, juga menjadi semakin konkret dan utuh ketika Tuhan juga menyampaikan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan hukum yang kedua ini juga Tuhan katakan sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Dan ingin mengajarkan kepada kita juga sama pentingnya dengan bagaimana kita mau saling memahami di tengah segala kepentingan, segala kenyataan ataupun pergumulan yang mungkin membuat kehidupan kita penuh dengan berbagai macam hal yang bisa mengaburkan fokus dan tujuan kehidupan kita. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, termasuk kepada keluarga, ataupun kita sebagai gereja,
kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sebab selama ini Bapak Ibu, kasih yang mungkin kita pahami, kasih yang juga coba kita praktekkan, seringkali hanya kita wujudkan dengan ukuran dan standar kita. Nah, kita merasa bahwa orang lain tidak mengasihi seperti apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Tetapi di hari ini Tuhan kembali mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa yang terutama dan bagaimana memahami satu sama lain adalah melihat mereka juga sebagai subjek kasih. Karena selama ini kita hidup di dalam otoritas dan melihat subjek dan objek seorang akan yang lain. Kita masih mementingkan ego kita. Kita masih mementingkan keinginan-keinginan kita, sehingga kadang kasih dan upaya yang kita berikan, atau bahkan sebaliknya yang kita terima dari orang lain, tidak dapat kita pahami dengan utuh. Maka yang menjadi menarik juga, selain percakapan tentang dua hukum, Tuhan Yesus juga menyampaikan pertanyaan balik Bapak Ibu kepada orang-orang Farisi tentang makna Mesias. Dan selama ini orang akan bertanya, apa artinya anak Daud? Janji tentang pengharapan mesianik, tahta Daud yang akan ditegakkan kembali oleh Tuhan. Dan orang selama ini hanya berpikir kalau anak Daud, keturunan Daud, pastilah berbicara tentang orang yang akan datang nantinya. Tetapi Tuhan kembali sadarkan dan Tuhan kembali wujudkan percakapan ini dengan utuh kepada kita semua. Ternyata orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang seharusnya mereka tahu dan mereka paham, bukan hanya tadi menanyakan tentang hukum Taurat atau mana yang paling penting, mana yang paling utama, tetapi makna keselamatan, makna kerajaan Allah, makna keturunan Daud yang seharusnya juga mereka pahami dan mereka nyatakan di dalam karya-karya dan pelayanan mereka. Ternyata mereka pun masih belum dan gagal memahami hal itu. Maka demikian juga berlaku buat kita Bapak Ibu dan Saudara. Bukan hanya kita mau belajar untuk saling mengerti dan saling memahami, tetapi kebenaran firman dan keselamatan telah Tuhan nyatakan bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi kita yang tidak layak ini Bapak Ibu. Tuhan mau memahami kita, Tuhan mau menerima kita, bahkan dengan segala kekurangan kita dan segala kelemahan kita. Dan Dia nyatakan keselamatan itu buat saudara dan saya. Maka Tuhan panggil kita untuk menyatakannya di dalam memahami kebenaran firman. Mengapa firman Bapak Ibu? Karena saya mau mengutip dua bagian terlebih dahulu Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada iblis, manusia tidak hidup dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Dan ini berbicara tentang firman itu menjadi pondasi kehidupan setiap manusia, bahkan juga kehidupan keluarga. Karena mengingatkan kepada kita bahwa manusia pertama dan keluarga pertama diciptakan karena Tuhan berfirman. Demikian juga setiap keluarga Bapak Ibu dan saya, gereja persekutuan kita hidup di dalam firman. Maka mengerti dan memahami firman Tuhan menjadi sebuah pijakan pondasi supaya standar kehidupan kita tidak hanya berdasarkan aku atau kamu, tetapi Tuhan di dalam kita. Dan firman itu adalah firman kasih. Sederhananya demikian Bapak Ibu dan Saudara. Maka Tuhan panggil kita bukan hanya untuk menuruti firman dalam ketakutan, untuk memahami kehendak Tuhan di dalam sembunyi-sembunyi atau ketika hanya dilihat orang, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menyatakan keselamatan itu di dalam kasih. Maka marilah kita kembali belajar untuk saling mengerti seorang akan yang lain di dalam kasih. Dan biarlah kuasa keselamatan kasih Tuhan memampukan kita untuk mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tanpa kasih, segala pengertian, segala pengetahuan kita akan menjadi sia-sia. Kita seperti gong yang gemerincing dan canang yang berkumandang. Tapi biarlah hidup kita menjadi kasih yang terus menyuarakan kebenaran Tuhan. Dan firman-Nya akan terus menuntun kita di dalam langkah-langkah dan perjuangan bersama dengan keluarga kita. Tuhan memberkati dan mencintai setiap keluarga dan kehidupan kita. Amin. Umat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu
masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudaraku, kita kembali menyatukan hati dan kita mau terus hidup memahami firman dan kebenaran Tuhan, dan marilah bersama kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa menyertai, mengiring, dan terus bersama di dalam langkah kehidupan kami. Sebagai keluarga maupun juga kepada setiap pribadi dalam persekutuan sebagai satu tubuh Kristus, Engkau senantiasa menuntun kami untuk terus mengerti dan memahami kebenaran Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami yang penuh dengan pencobaan, di dalam kehidupan kami yang penuh juga dengan berbagai hal yang mudah menjatuhkan dan melemahkan iman kami, ajari kami untuk senantiasa berpegang pada firman-Mu. Mampukan kami juga sebagai keluarga dan gereja untuk terus bertumbuh, bahkan kami boleh terus menyatakan kuasa Tuhan sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, dan kami hidup sebagai anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Dan di saat ini kami juga senantiasa bersehati bagi setiap keluarga, bagi setiap individu, ketika kami bersama di dalam masa-masa pandemi ini terus berjuang, terus berupaya dan berusaha bersama-sama, baik di dalam pekerjaan maupun juga di dalam setiap aktivitas sehari-hari, usaha, dan juga setiap relasi kami. Mampukan kami untuk juga senantiasa Bapa hidup di dalam kasih, sebagaimana Engkau juga mengingatkan kami untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama, sebab di sanalah Tuhan Engkau mengutus dan memperlengkapi kehidupan kami. Ajari kami dan mampukan supaya kasih itu tetap boleh menyala dan bahkan terus membara di dalam hati kami. Biarlah pandemi ini tidak menyurutkan dan tidak melemahkan kasih kami, terus boleh dapat kami nyatakan di dalam cara-cara yang baru, di dalam sebuah penghayatan pemaknaan yang jauh juga melampaui segala batas dan kelemahan kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami ya Bapa. Kami tetap berdoa untuk setiap pekerjaan, kami tetap berdoa untuk setiap relasi, untuk setiap rumah tangga, bahkan juga untuk setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Bahkan mereka yang masih bergumul untuk banyak hal di dalam situasi yang masih harus terjadi di hari-hari ini, tolong Tuhan, Engkau yang juga memberkati setiap upaya dan usaha anak-anak-Mu, sehingga kami terus boleh juga dapat menyaksikan dan memancarkan terang kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Berkati mereka yang di dalam kelemahan tubuh, saudara-saudara kami, termasuk juga orang-orang tua kami, mereka yang juga rentan di dalam kondisi dan situasi ini, peliharakanlah kehidupan kami ya Tuhan. Dan tak henti-hentinya juga kami ingin berdoa untuk setiap rekan-rekan tim kesehatan, mereka yang berjuang hari demi hari, mereka yang berhadapan dengan pandemi ini ya Tuhan, dengan virus, dan upaya untuk menyelamatkan setiap pasien dan orang yang terjangkit COVID-19, kami tetap memohon rahmat-Mu, perlindungan Tuhan, agar setiap saudara kami ini bersama juga dengan keluarga mereka, Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Dan kami percaya tangan Tuhan yang memakai mereka, yang juga menuntun mereka, sehingga di dalam setiap perjuangan dan pengabdian ini, mereka pun tetap memahami, mereka terus juga boleh mengerti akan kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka.
juga untuk kehidupan kami, sebab kami dipanggil di dalam kasih yang satu, untuk boleh saling melengkapi, untuk boleh juga saling mendukung dan mendoakan. Kami terus juga berdoa buat anak-anak kami, di dalam proses belajar mereka, di dalam juga pengenalan-pengenalan mereka, di masa-masa yang serba berubah dan penuh dengan keterbatasan ini, biarlah mereka juga boleh memahami dan mengerti akan kuasa dan kehendak Tuhan, sehingga mereka pun boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Seperti dalam minggu-minggu pekan keluarga ini, mampukan kami untuk saling mengisi dan saling memperlengkapi, sehingga di dalam relasi kami ya Bapa, kami semua belajar untuk bertumbuh, memahami kehendak Tuhan. Kami terus berdoa buat gereja kami, GKI Jember, Tuhan juga penuhkan, Tuhan limpahkan dengan rahmat, dengan kasih, dan juga dengan persekutuan yang saling menopang dan saling melengkapi. Berkati para penatua, berkati juga setiap badan pelayanan, dan juga setiap anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami bersama sebagai satu keluarga di tempat ini. Di dalam setiap lomba-lomba yang boleh kami lakukan, ada sukacita di sana ya Tuhan. Di dalam setiap interaksi yang juga boleh kami adakan, ada kehangatan yang boleh kami rasakan. Demikian juga di dalam setiap perenungan dan penghayatan yang kami bangun, di dalam keluarga-keluarga kami, di dalam pertemuan-pertemuan kami baik secara virtual maupun setiap komunikasi yang boleh kami lakukan, di sana kami boleh memahami dan boleh semakin mengerti bahwa cinta Tuhan yang terus dan senantiasa mengurapi dan menyertai kehidupan kami. Dan tak henti-hentinya kami pun berdoa untuk bangsa negara kami, peliharakanlah Indonesia ya Bapa, bahkan dunia ini, di dalam masa-masa yang penuh dengan pencobaan dan penuh dengan kelemahan ini, kiranya kami bersatu dan menjadi kuat di dalam kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan setiap doa pribadi yang boleh kami naikkan di dalam kasih Tuhan, kiranya Engkau yang juga mendengar dan mengerti segala pergumulan dan kebutuhan kami. Maka doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, boleh kami satukan bersama dengan anak-anak kami di dalam doa Bapa kami. Umat Tuhan yang terkasih, mari bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dari Amsal 3 ayat yang 9 sampai dengan yang 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan
berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Michael, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami rindu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami ingin menyerahkan kehidupan keluarga kami sepenuhnya dalam pemeliharaan dan tuntunan tangan-Mu. Ajarlah kami untuk mau terus belajar dan mengoreksi diri kami masing-masing dalam melakukan peran kami. Mampukan kami ya Bapa, untuk semakin setia dan serupa dengan Kristus Tuhan kami. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi setiap keluarga. Tuhan menghadapkan wajahnya yang penuh dengan cinta dan memberi saudara semua damai sejahtera. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah juang saudara untuk hidup memahami dan seturut dengan firman dan kebenarannya, mulai dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.